Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberkati berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta nikmat hidup. Tentunya nikmat hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala memberi kita manfaat bagi diri kita sendiri, keluarga maupun orang lain. Oke, masih bersama Soccer Mania Channel, di mana channel ini bertemakan tentang peternakan kambing, peternak kambing BE maupun Tapera. Oke, kali ini untuk konten kali ini kita mau berbagi mengenai breeding kambing. Tentunya dalam breeding kambing itu banyak yang perlu kita bahas ya, yang perlu kita coba. Kali ini Soccer Mania mencoba setelah beberapa kali dalam breeding, yaitu mengenai inbreeding. Adapun tujuan dari breeding dengan kita bermaksud inbreeding itu akan mengembalikan ke karakter apa yang kita tuju. Tentunya kita dengan waktu yang lama dan hasilnya, kalau masalah hasil tentunya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan hasilnya, dan tentunya kita hanya bisa berusaha mencoba, dan tentu tadi kembali kalau hasil rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mau berbagi konten langsung saja. Kali ini kita mengenai inbreeding ya. Seperti ini kambing ini anak Mr. Bejo ya. Ini gelang dari Bapak Anis. Ini posturnya bagus. Cuman di dalam perawatan kami masih tahap belajar. Dia kemarin ada kendala di rewosnya, terjadi infeksi bakteri. Jadi bukan skabies lah, tapi infeksi bakteri. Jadi kami belum bisa, alhamdulillah sudah pulih, dan ini saat pemulihan untuk bulu sudah mulai tumbuh lagi, tapi masih tetap kita gunakan untuk pejantan. Ini pejantan anak Mr. Bejo, ini gelang emas. Untuk yang betinanya ini anak dari Anggora Pak Baron Munjungan ya, Trenggalek. Dan tentunya Anggora itu juga anak Mr. Bejo. Jadi si gelang kita kawinkan, kita silangkan dengan si ini Putri Ratu, namanya anak Anggora. Dan hasilnya kita lihat ini udah laktasi 2 ini ya. Ini cempenya hasilnya seperti ini. Karena dalam inbreeding ataupun breeding, kalau dalam teoritisnya 50% pejantan, 50% betinanya. Di sini kalau kepala, nah ini telinganya juga. Nah, ini karakteris Mr. Bejo, telinganya pasti lipat di sini. Ini hasilnya, dan tentunya kalau yang satunya kakinya kayak Anggora, jadi hitamnya di kaki banyak hitamnya. Telinganya ini kayak bapaknya, panjang. Ini tetap karakteristiknya telinganya. Nah, seperti ini. Kalau kepala ini seperti bapaknya, kalau warnanya seperti induknya. Jadi dalam inbreeding ataupun dalam breeding tentunya kita bertujuan mencari atau mencetak kambing yang seperti induknya dan bapaknya. Tapi karena kita ini mencoba inbreeding, jadi mengembalikan karakteristik Mr. Bejonya di sini. Kalau hasil ya seperti ini. Tentunya dalam nanti ke kontes pun, kalau masalah genetika itu 50%. Yang terpenting adalah, bukan terpenting ya, tetap perawatan juga penting.
baik perawatan nutrisi maupun perawatan semuanya itu perlu kita perhatikan. Jadi di sini, nah ini juga kasusnya, bukan kasusnya, ini kita breeding. Nah ini kita coba yang pertama ini ini juga inbreeding. Ini anak gelang dengan yang itu juga anak anggora. Jadinya seperti ini. Dalam kasus inbreeding kita atau kebetulan atau mungkin ya apa ya, terjadi kesalahan, mungkin yang ditakutkan akan terjadi apa ya, seperti kekurangan fisik atau apa, selama ini tidak, akan tetapi dalam tanda kutip kami mencoba inbreeding untuk yang betinanya itu anak bejo dan pejantannya anak anggora. Itu kemarin lahir, satunya prematur, satunya lahir normal, akan tetapi cuma 2 jam dia bernafasnya. Jadi itu apakah itu kebetulan ataupun apa ya, memang kekurangan nutrisi, kita tidak tahu. Tapi yang dari rekan-rekan peternak juga saya apa ya, tanyakan, rata-rata kalau inbreeding untuk apa ya, kalau yang dinamakan kalau awu, kalau orang Jawa awunya yang jantan itu lebih muda, terus yang betinanya lebih tua, itu banyak terjadi trouble. Jadi tetapi sebaliknya, kalau pejantannya lebih tua, betinanya, dalam arti bukan umur ya, biasanya silsilahnya lebih tua, itu kalau pejantannya lebih tua, betinanya silsilahnya lebih muda, itu akan terjadi apa yang namanya keberhasilan, jadi kegagalan minimal. Itu yang kita coba. Kalau dulu Black Cobra dengan anaknya atau dengan cucunya yang perempuan itu tidak terjadi masalah. Tapi kalau sebaliknya, anak Black Cobra ngawinin yang betina lebih tua ininya atau cucunya, itu terjadi masalah, biasanya kelahiran ataupun cacat, ataupun dia sehat normal tapi 1-2 hari dia mati. Itu atau kebetulan saya tidak tahu, tapi yang jelas kita hanya mencoba. Jadi untuk rekan-rekan peternak tetap semangat, apa salahnya mencoba. Masalah hasil tentunya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pelajaran bagi kita. Seperti ini aja ya. Jadi fungsinya inbreeding itu akan mengembalikan karakteristik kambing yang istilahnya yang ingin kita capai, seperti mbahnya apa, kakeknya atau bapaknya. Itu tujuan kami, karena itu tadi, kalau mengingat karakteristik kambing kan banyak. Jadi kalau kita tidak istilahnya tidak bermodal, ya salah satu cara untuk mengembalikan karakteristik kambing yang akan kita kita hasilkan, tentunya dengan cara inbreeding. Jadi untuk rekan-rekan, kita hanya mencoba, kalau hasil tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti tadi, ini gelang anak pejantannya anak bejo, ini putri ratu anak anggora, hasilnya seperti ini. Yang itu yang sudah lebih dulu, itu gelang dengan si Susana, itu anak Mister Bejo Anggora, hasilnya seperti itu, umur 4 bulan. Jadi kita syukuri aja. Yang jelas kita hanya berbagi pengalaman apa yang kita lakukan dalam beternak,
berinovasi, mencoba, dan ini hasil. Semoga aja ini lolos seleksi, kita rawat, kita pelihara, dan nanti tentunya besarnya seperti apa kita tidak tahu. Oke, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ini sekedar berbagi. Ini hanya pengalaman kami. Maksud kita tidak menggurui karena setiap orang tentunya beda pendapat, dan ini benar-benar pengalaman kami dan hasilnya seperti ini. Kalau hasil bagus apa enggaknya itu tergantung rezeki kita. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ini sekali lagi ini hanya berbagi pengalaman. Oke, jika kata-kata kami kurang pas atau pengalaman ini kurang bagus atau konten ini kurang bermanfaat, kami mohon maaf. Jika bermanfaat silahkan dibagikan ke rekan-rekan peternak yang lain. Tujuan kami hanya memotivasi untuk peternak. Apa salahnya mencoba dan tetap semangat untuk kemajuan kita sendiri maupun desa maupun bangsa kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia. Semangat.